Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Tuhan, saat ini Ibu-Ibu saya mengundang kita untuk bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mau angkat suara kita bersama-sama, kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Khususnya. Kita mau angkat satu pujian. Saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Begitu dengan pujian kita, Tuhan ada Alfa dan Omega di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu. Kita di rumah siapa ini? Rumah siapa ya? Kita tahu nggak ini rumah siapa? Nggak tahu, soalnya baru sekarang ini kesini. Oh, ini rumah Cik Erna. Oh ya? Kita hari ini mau masak, deh. Hari ini kita mau bikin kue. Karena saya cuma bisanya masak, kue mah kan ada ahlinya juga. Bikin kue apa ya ini sih? Nanti kita lihat, kita tanya sama Cik Erna. Yuk, masuk yuk. Cik Erna. Cik Erna. Halo, Cik Erna. Udah pada datang, ayo masuk. Selamat pagi Bu Cantik. Hari ini kita ada di rumah Ibu Erna, karena Ibu Erna adalah ahli dalam membuat kue sus. Kita minta diajarin ya Bu Erna ya. Oh, bisa kita mulai Bu Erna? Kita sama-sama aja ya belajar. Kalau bahan-bahan yang buat kue sus apa aja? Bahannya ada tepung terigu, air, mentega, telur, garam, sama baking powder. Kalau buat pelannya apa aja? Kalau buat pelannya ada susu cair, telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, sama rum bakar. Kalau ini buat apa? Kalau ini buat pemoles loyang supaya Biar nggak lengket ya? supaya nggak lengket. Ya, saya biasa pakai talo. Bukan mentega kan, dulu mah mentega ini dioles-oles gitu ya tuh. Kayaknya lebih enak pakai talo ya. Talo tuh lebih nggak nempel. Lebih nggak nempel. Iya. Itu mah ribet ya. Iya, susah. Kalau ini lebih enak. Itu ya. Sekarang kita masukin apa dulu sih? Sekarang kita Apa dulu ya? Masak apa dulu ya? yang dimasak ini terigu sama air. Bahannya Ya, bikin kulitnya. Ya, bikin kulitnya. Iya. Bentar ya. Nih. Masukin airnya. Air ya. Kalau salah kasih tahu ya, Erna ya. Ini mah Air terus sama mentega ya. ya. Gitu ya. Diaduk aduk ini. Nanti kayaknya di kompor diaduk-aduknya di sini mah percuma. Nggak Nggak ada hancur. panasnya. Iya.
menteganya tetap begitu. Dan mentega. Saya pinjam kompor ya. Cukup Bu Cucu, cukup. Kita pindahin ke satu, kita pindahin ke wadah ya. Buat masukin telurnya. Oke. Adonannya kita olesin dulu loyangnya ini satu persatu. Ini dipakai Carlo ya, pakai minyak Carlo. Ini pakai kayak semacam ini ya pakai Ini apa? pakai alat sempit ini dimasukin, potong ya, ininya dipotong, ini masukin. Kalau potong ini. Ininya juga sama yang dipotong itu ya. Ya. Kan kesini kita belajar sama si Erna. Siapa tahu nanti kita belajar. Ini sih kita jualan sih. Ya betul. Coba saya bisa nggak ya Cerna ya? Ya. Begini. Nah, langsung dicetak. Selagi ini mau dicetak, panaskan dulu ovennya. Ovennya dipanaskan dulu ibu-ibu. Jangan lupa itu paling penting ya si Erna ya. Oh nanti malah kempes lagi. Boleh dicetak aja. Nah, tinggal kita open. Kita oven ya. Lihat dulu ovennya. Karena ovennya udah panas, kita masukin kuahnya ya Cerna ya. Ya. Nah sambil menunggu kuahnya matang, kita bikin kuahnya dulu ya Cerna. Ya. Sekarang kita bikin bahannya, dicampurnya apa aja? Sebenarnya ini dicampurin semua juga bisa. Cuman sebaiknya tepung terigu ditambahin susu cair sedikit-sedikit ya. Kalau enggak nanti dia menggerindil gitu kayak nggak halus, menggumpal ya. Dicampur sedikit-sedikit. Campurkan Gulanya. campurkan gula. Tetap diaduk rata. Jangan sampai ada yang nggak boleh ada yang nempel ya Ci. Ya. Awas nih gumpal. Oke. Ci, ini udah meletup-meletup belum ya Ci? Udah. Kalau udah meletup-meletup, masukin menteganya ya. Diaduk. Udah jadi. Udah cantik ya. Sekarang masukin itunya ruhnya. Ini karena sendoknya sendok kecil, Jadi berapa sendok? harus Cerna? 4 sendok. Kayaknya 2 sendok makan lebih banyak ya. Jadi ini karena sendoknya kecil jadi 4 Jadi sendok. 4 sendok. Iya. Ibu-ibu, ini udah naik ya. Awalnya pakai api atas dulu, pakai api bawah dulu dengan temperatur 170.
Kalau dia udah setengah naik, langsung pakai api atas bawah. Nak, Udah tuh, Ibu ya. bagus warnanya. Sekarang saya mau dekorasi, bikin angsa. Kita bagi dua. Ini dibagi dua. Kita bikin sayap. Ininya bagi dua ya, Cerna ya. Ya, buat bikin sayapnya. Nah, ibu-ibu cantik, udah selesai nih kue sus kita. Kita coba ya, Yus. Ayo kita coba. Ini lihat nih. Wangi si Erna. Enak. Enak banget loh, Cik Erna. Ini roomnya kasar banget ya, Yusi ya. Iya. Enak. Bener-bener loh, Ibu. Ibu-ibu cantik. Ini enak banget. Harus coba ini di rumah nanti buat bikin keluarga kita. Ya, betul. Harus. Ibu-ibu cantik harus mau repot-repot di dapur bikin kue sus buat keluarga di rumah. Karena kita banyak-banyak terima kasih udah diajarin bikin sus dan kuahnya itu begitu enak. Bener sih, ya banget sih. Nah, ibu-ibu cantik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Surprise! Wah, coba lihat saya dapat apa nih? Saya dapat kiriman kue sus nih dari ibu-ibu. Menarik ya. Bentuknya bukan hanya sekedar kue sus nih, ternyata bentuknya dibuat semacam angsa. Nah, sekarang gimana rasanya? Saya akan coba bagikan rasanya. Ini kalau dibuka begini nih bentuknya ibu-ibu. Keren ya. Waduh, nggak tega saya makannya ya. Saya akan cobain. Karena saya suka kue sus ya, jadi saya kalau gigit nggak bisa dalam bentuk gigitan kecil, harus langsung gede gitu ya, saking sukanya. Ya ibu-ibu, kulitnya itu legit banget ya, dan dalamnya itu kerasa sekali, flaknya itu kerasa sekali, susunya kerasa, kemudian ada sedikit rum tapi nggak menyengat, pas bener ya, pas banget. Dan enak banget, enak ya, cobain ya, sekali gigitan ini langsung habis nih, gigitan terakhir. Thank you untuk ibu-ibu, khususnya untuk Ci Erna, untuk Yusi, thank you. Cobain ya. Halo ibu-ibu, saya tuh titit aja. Enak. Oke, baik. Terima kasih
karena saya boleh dipercaya sebagai narasumber mengenai COVID ini. Memang kebetulan juga ya berkat kemurahan Tuhan saya sempat juga terkena COVID di awal Februari ya mungkin ini saya pembukaan dulu saja. Awal Februari itu sekitar tanggal 3, jadi sebelumnya itu sekitar tanggal 1 Februari saya sudah merasa badan saya tidak enak. Badan saya tidak enak, kemudian itu mulai timbul keluhan seperti mulai pilek, bersin-bersin, lalu tenggorokan rasanya tidak enak memang. Lalu di tanggal 3 tersebut, di hari ketiga ya, tepat hari ketiga itu saya melakukan pemeriksaan antigen swab. Dan ternyata memang hasilnya ya reaktif seperti itu. Lalu disusul dengan pemeriksaan PCR test, nanti kita akan ulas. Ternyata juga hasilnya positif, gitu. Jadi terdeteksi ada virusnya. Gitu. Oke, jadi mungkin biar kita lebih kenal lebih dekat lagi, ini ada perkenalan saya, ya. Saya lahir tanggal 3, 81, saat ini sudah menikah, anak 1. Saya lulus dari Universitas Kristen Kedua Wacana itu tahun 99. Masuk tahun 99. Kemudian S1-nya itu saya selesai di tahun 2005, kemudian melanjutkan profesinya di tahun 2007. Jadi kalau kedokteran itu kita wisudanya sampai 2 kali. Sebenarnya ini semuanya cuma sekali, nah kalau kita 2 kali. Gitu. Kalau nggak selesai profesi kedokterannya ya nggak jadi dokter juga. Ya. Lalu kemudian saya mengikuti masa bakti. Saya PTT, pegawai tetap oleh pemerintah itu di Timika Atuka, Papua, itu kurang lebih 1 tahun. Lalu setelah pulang dari sana saya langsung melamar pekerjaan dan sampai sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Iksan Medical Center Bintaro dan Rumah Sakit Rumah Indonesia Sehat. Itu sampai sekarang masih saya praktek. Lalu saya sudah mengikuti pelatihan ACAT, Hiperkes, kemudian pelatihan dokter ICU, Intensive Care Unit, lalu sebagai ketua Patient Safety di rumah sakit dan sebagai saat ini vaksinator. Vaksinator artinya memberikan vaksin untuk COVID, ya itu ada pelatihannya dari Kemenkes. Lalu saat ini juga saya masih sekolah progres untuk S2-nya yaitu manajemen dan manajemen administrasi rumah sakit. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita lihat di sini, ini data yang saya ambil beberapa hari lalu ya. Kalau kita lihat saat ini pandemi COVID ini ya, COVID ini sudah menjadi pandemi global, itu hampir seluruh dunia sebelum mengalaminya. Kita bisa lihat di situ hampir 2 juta kematian yang terjadi ya. Yang awalnya memang setahun lebih sudah berlalu COVID ini sedang masih berjalan, sudah 1 tahun ini sudah ulang tahun lagi ya, si COVID ini dan masih tetap ada ya. Nah kita akan lihat. Nah kalau ini di Indonesia ya saat ini kita bisa lihat tadi di seluruh dunia, ini di Indonesia ini kita lihat kasusnya itu yang meninggal sudah hampir mencapai 38.000. Ini beberapa hari yang lalu ini. Pasti saat ini kalau kita buka lagi, kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di infeksi emerging ini, webnya, itu setiap hari update. Ya, kasus meninggal pasti ini sudah bertambah lagi. Itu kasus meninggal, kasus yang positif, kasus sembuhnya itu pasti sudah berubah semua. Setiap hari update-nya. Ya. Jadi kita mungkin sudah bisa dilihat ya di searching di Google seperti itu, apa sih COVID itu, apa sih coronavirus itu. Ya, jadi coronavirus ini sebenarnya sudah ada dari dulu, tetapi yang namanya virus itu dia mengalami mutasi. Mutasi artinya dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, jadi berubah. Ya, seperti kita manusia ini kita mempunyai genetik DNA, tetapi kalau virus itu dia mempunyai genetiknya RNA. RNA ini yang dia bisa berubah-berubah mengikuti kondisi lingkungannya. Maka dari itu virus itu memang dari dulu sudah ada dan sampai saat ini memang virus belum bisa ditemukan penyembuhnya atau obatnya itu belum bisa ditemukan. Karena kalau kita kenal itu namanya Max King. Max King itu seperti dia mempunyai topeng lah, bisa berubah-ubah.
kita temuin obat untuk virus ini, ternyata dia beradaptasi berubah lagi. Virus ini berubah lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya virus ini sudah ada, virus corona ini, tetapi dia beradaptasi. Ya, jenis yang kita lihat, jenis baru ditemukan pada manusia itu pertama yang kita tahu di Wuhan ya, di Cina pada Desember 2019, diberi nama SARS-CoV-2. Nah, ini yang menjadi cikal bakal timbulnya COVID sampai sekarang ya. Gitu. Untuk ditemukannya virus ini di Wuhan ini sebenarnya berita masih simpang siur sampai saat ini, karena pihak dari Cina pun berawal ditemukan itu masih belum, istilahnya belum berterus terang kepada dunia. Ya, yang kita tahu ditemukan menurut beritanya itu di pasar tradisional di Cina ya, bagian pemotongan hewan seperti itu. Jadi penularannya itu dari hewan timbulnya dicurigai bisa menularkan ke manusia. Lewat mana sih dia bisa menularkan ke manusia? Jadi kalau beritanya itu dia di tempat pemotongan hewan dia potong hewan, kemudian tukang potongnya itu dia mungkin matanya gatal atau hidungnya gatal, dia mengusap seperti itu, akhirnya di situ terjadi terinfeksi. Lalu tukang potongnya dia kemana, kontak dengan orang lain, nah di situ mulai menyebar virusnya. Virus itu menyebarnya sangat cepat sekali melalui kontak erat. Jadi apakah sama dengan SARS? Ya, ini COVID ini disebabkan oleh SARS-CoV ya, yang termasuk keluarga besar yang merupakan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya yang tadi saya bilang ya, sudah ada dari dulu sebenarnya nih karena dia mutasi. Gejalanya mirip SARS sebenarnya, namun angka kematian SARS itu 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID. Jadi SARS itu yang dulu 2003 itu lebih heboh sebenarnya, lebih hebat. Tetapi si COVID ini jauh lebih banyak kasusnya karena penyebarannya lebih cepat. Yang tadi saya bilang dia penyebarannya kontak erat, bisa lewat droplet, istilahnya droplet itu seperti percikan ludah. Pada saat kita ngomong dengan orang dengan jarak yang dekat itu bisa tertular. Atau misalnya bersin, tangannya habis nutup mulut terus megang benda sesuatu, lalu ada orang lain memegang benda yang sama, nah itu juga bisa sama penularannya seperti itu. Nah, gejala COVID itu seperti apa sih? Ya, kalau gejala umum dari COVID, gejala umumnya itu kita kenal dari peraturan pemerintah, Permenkes ya, itu ada pembagiannya seperti dari atas itu OTG itu orang tanpa gejala atau orang tidak bergejala ya, jadi dia terpapar virus tapi dia tidak mengeluarkan gejala apapun ya, seperti orang sehat aja jalan seperti itu ya. Lalu ada lagi gejala ringan, lalu ada gejala sedang sampai dengan berat ya. Nah, kalau gejala ringan, sedang, berat itu umumnya sih disertai bisa juga dengan demam. Gejala ringan itu bisa timbul demam, bisa sampai di suhu di atas 38 derajat Celcius ya. Suhu kalau pada virus itu suhu itu dia bisa tinggi sekali, bisa sampai mencapai 40 bahkan. Ya, kemudian bisa juga disertai dengan batuk atau pilek atau nyeri tenggorok. Ya, ini yang saya alami nih, nyeri tenggorok, rasa tenggorokan nggak enak. Ya, batuk pilek juga akhirnya muncul belakangan. Lalu kalau gejala berat itu disertai dengan sesak nafas. Jadi nafas itu terasa berat, tidak nyaman. Ya. Nah, selain dari gejala-gejala seperti itu yang timbul, diperlukan juga pemeriksaan penunjang untuk menguatkan diagnosa si COVID ini. Seperti apa? Seperti pemeriksaan usap tenggorok yang kita kenal, seperti ada antigen, ada juga swab PCR, ya. Lalu dengan penunjang yang lain ada pemeriksaan sampel darah, ada juga ronsen paru. Sampel darah ini pemeriksaan laboratorium ya. Apa sih yang dilihat dari sampel darah ini? Pada pemeriksaan laboratorium ini kita melihat hemoglobin, sel darah merah yang kita kenal ya, sel darah merah apakah dia masih kadarnya normal atau dia sudah turun. Terutama yang paling penting kita melihat di situ ada namanya sel darah merah hitung jenis. Hitung jenis itu isinya itu ada sel darah merah lagi, sel darah putih umumnya ya, itu ada limfosit, ada monosit seperti itu. Nah, itu dari penelitian research yang dilakukan oleh WHO di luar negeri, mereka melihat patokan dari sel darah putih itu umumnya limfosit dan monosit. Dia melihat bila dia infeksi virus tinggi, terjadi infeksi virus, pasti monositnya itu akan tinggi. Limfosit umumnya tertekan, dia akan turun nilainya. Di situ kita bisa tahu, wah ini infeksinya virus nih.
yang menyebabkan dia demam, ada gejala, tetapi kita belum bisa bilang, oh ini COVID, belum tentu. Gitu. Walaupun beberapa penelitian sudah memastikan COVID itu umumnya monosit itu pasti tinggi, limfosit itu tertekan, gitu. Ya. Tetapi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjutnya apa sih? Yang pasti yaitu pemeriksaan usap tenggorok, ya, atau PCR test. Itu sampai saat ini PCR test itu masih merupakan penegakan diagnosa untuk COVID, ya. Kalau pemeriksaan antibodi yang kita tahu dari darah tepi atau diambil dari lengan tangan atau juga rapid antigen seperti itu hanya pemeriksaan istilahnya kita bisa sebut pemeriksaan screening. Karena dua pemeriksaan ini mempunyai waktu-waktu tertentu pada saat pengambilan sampel, dipengaruhi oleh juga dari skill yang mengambil sampelnya juga, ya, kemampuan analisnya. Oke, kita lanjut. Nah, apakah COVID-19 ini dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? OTG yang tadi kita bicara ya. Jadi penularan utama penyakit ini sebenarnya itu melalui tetesan kecil atau droplet yang kita kenal, ya, yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Jadi orang itu kalau batuk atau bersin itu dropletnya itu tidak terlihat sebenarnya. Gitu. Ada yang tidak terlihat, tapi ada juga ya kalau kita lagi ngobrol teman kita bersin, haci gitu kan keluar tuh, bersin kena nih, nah gitu. Ya jadi itu yang tidak terlihat itu yang bahaya dan itu droplet itu dia percikannya itu bisa mencapai 1 sampai 1,8 meter dia bisa terkena, ya, yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Nah WHO menilai risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID ini sangat kecil kemungkinannya sebenarnya, ya, gitu. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Oke, seseorang dapat tertular COVID bisa melalui berbagai cara, ya, tidak sengaja menghirup percikan udara dari penderita COVID, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, ya, setelah menyentuh benda yang terkena air liur, kontak jarak dekat dengan penderita COVID, misalnya bersentuhan berjabat tangan, atau makan hewani yang tidak matang, ya, contohnya seperti barbecue, ya, sate, daging dibakar, seperti itu, ya. Nah, memegang mulut atau hidung, nah ini yang mungkin orang Indonesia ini masih belum terbiasa dengan kebiasaan mencuci tangan, ya. Jadi ya megang pintu, megang jendela, bolpen, pinjam bolpennya dong, dipinjam, badan setelah itu dia habis bersin, dikembalikan, nah seperti itu, ya. Yang paling sering itu penularan paling cepat itu di mall, makanya mall kan waktu pandemi itu semua ditutup semua, karena di situ penularan paling cepat sekali. Kenapa? Dari tangga jalan, eskalatornya, kan pegangannya orang megang. Kemudian dari lift itu nomor itu, kalau dari, pernah beberapa peneliti, ya, melakukan riset, itu di swab itu diambil itu, diusap bagian nomor-nomor lift, itu ditemukan ribuan bakteri, bahkan virus bisa ada di situ. Jadi kita tanpa sadar pencet lift, terus kita pegang hidung kita, itu sudah menjadikan sumber penularan, ya, gitu. Oke, apakah virus penyebab COVID dapat ditularkan melalui udara? Ya, jadi ini sempat ada pembicaraan, ya. Oh, ini sifatnya aerosol. Padahal tadi kita baru bahas ini menularkan secara droplet. Memang masih dia secara droplet. Sampai saat ini itu kita meyakini kalau penularan ini masih secara percikan atau orang batuk bersin seperti itu, ya. Cuman ada lagi dapat melalui udara. Jadi kontak langsung, ini bisa kontak langsung seseorang yang melakukan kontak fisik, ya, berada dalam satu ruangan nih, misalnya satu ruangan atau jarak kurang dari sama dengan 1 meter dengan kasus PDP atau positif COVID-19. PDP ini pasien dalam pemantauan, ya. Ini masih istilah yang lama, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi nih PDP, ya. Kemudian selain itu kontak tidak langsung yang melibatkan benda atau permukaan yang terkontaminasi. Nah, yang terbaru ini WHO menyatakan virus corona ini bisa menularkan lewat udara atau airborne. Jadi di dalam suatu ruangan itu terkadang kan kita memakai AC. Nah, ada yang batuk, ada yang bersin. Begitu dia terpecik keluar droplet atau percikan udahnya, kan ada AC, ada angin yang mengalir di dalam ruangan tersebut, udara kan. Nah, itu dia terbawa tuh, terbang. Ya, jadi pengertian dari melalui udara ini dia dalam ruangan tertutup, tapi kalau di ruangan terbuka
tidak ada aliran udara ya seperti itu, AC ya umumnya sih tidak menyebabkan aerosol atau melalui udara. Ini kita bicara dalam satu ruangan yang tertutup. Contohnya yang paling simpel itu di dalam mobil. Ya, kadang orang naik gokar, grab car. Nah, itu supirnya dia misalnya bersin atau penumpangnya bersin, kan pakai AC kan di dalam mobil. Nah, udah itu muter-muter di situ virusnya, aerosol. Jadi dia terbang, bisa terhirup baik yang kena si penumpangnya atau kena si supirnya. Ya, makanya kalau kadang kita melihat sekarang itu Grab atau Gokar itu dia sudah pakai ada penghalang seperti plastik ya gitu ya. Jadi untuk menjaga safety-nya lah gitu. Ya, itu untuk menjaga penularan secara aerosol atau secara udara. Nah, berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan benda? Banyak yang bertanya seperti ini. Ya, sampai saat ini sih belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID ini mampu bertahan di permukaan suatu benda. Ya. Meski ada studi-studi yang menunjukkan kalau COVID ini dapat bertahan hingga beberapa jam, bahkan beberapa hari. Tapi itu tergantung di jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungannya. Yang pasti, sebaiknya kita harus selalu rajin cuci tangan sebelum menyentuh area wajah atau muka kita atau hidung. Ya. Nah, kita masuk ke dalam penegakan diagnosa. Berdasarkan anamnesa, kita melihat riwayat penyakit sekarang atau riwayat penyakit dahulu. Kenapa kita menanyakan riwayat penyakit dahulu? Karena si virus ini, yang tadi saya sampaikan, dia ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, atau OTG, tidak ada gejala. Ya. Nah, seandainya dia demam 3 hari, lalu dia berobat di hari keempat atau hari kelima, demamnya sudah hilang. Dia hanya misalnya keluhan cuma pusing saja. Tapi begitu kita tanya, ada demam nggak sebelumnya? Ada 3 hari lalu. Nah, ini riwayat penyakit dahulu nih, dia ada demam berarti. Yang sekarang dia pusing atau mual, misalnya seperti itu. Jadi dari riwayat penyakit dahulu ini kita bisa melakukan atau merencanakan apa sih yang kita bisa periksa dari pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, apakah ronsen diperlukan, ya. Lalu gejala yang dialami atau tidak ada gejala sama sekali ya seperti OTG. Lalu apakah ada komorbid? Komorbid ini penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta artinya apakah dia mempunyai darah tinggi, apakah dia mempunyai kencing manis, apakah dia mempunyai sakit jantung atau mempunyai asma. Nah, ini penting ya, kita perlu tahu karena pada pasien-pasien COVID pengalaman saya yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta ini gejalanya pasti bisa lebih berat, ya, bisa masuk ke dalam gejala sedang atau gejala berat, ya, karena virus ini kan melemahkan daya tahan tubuh kita. Yang sebelumnya ada virus saja yang mempunyai komorbid atau misalnya lah kencing manis, itu pasti daya tahan tubuhnya nggak sebagus dengan orang yang tidak punya penyakit penyerta atau komorbid. Pasti daya tahan tubuhnya itu nggak kuat. Begitu masuk virus, pasti daya tahan tubuhnya akan lebih drop, gitu, ya. Lalu pemeriksaan penunjang yang kita lakukan di sini yang tadi ya, ada laboratorium, kita pemeriksa darah rutin atau darah lengkap yang tadi saya sampaikan, kita lihat sel darah merahnya, sel darah putihnya, ya. Kemudian ronsen torak, ronsen paru ya, paru-paru. Nah, si COVID ini paling senang dia hinggap di paru-paru memang ya, sumbernya di sini di paru-paru. Karena di paru-paru oksigennya tinggi sekali, banyak. Dia senang hidup di situ. Ya, jadi pada ronsen paru itu umumnya dia sudah terlihat gejala di situ ya, begitu dilihat oh paru-parunya nih ada gambarannya berawan misalnya di sebelah kiri, di sebelah kanan paru-paru ya. Atau lebih jelas lagi itu kita bisa melakukan CT scan torak. Ya, CT scan itu dia lebih spesifik gambarannya itu seperti GGO. GGO itu ground glass opaque gitu. Ya, jadi gambarnya seperti gelas gitu di CT scan-nya. Khas lah gambarannya. Lalu pemeriksaan yang lain kita bisa lakukan pemeriksaan rapid antibody yang tadi saya sampaikan ya, rapid antigen. Apa sih bedanya antibody antigen ini? Dua-duanya ini sama-sama pemeriksaan rapid yang bisa dilakukan secara cepat dan langsung dilihat hasilnya saat itu. Ya. Nah, kalau antibody ini di dalam tubuh kita itu ada IgG, IgM ya. Jadi kalau IgG itu dia antibody yang sifatnya kronis, yang sudah lama, yang sudah terbentuk, jadi dia sudah terpapar virus,
Begitu diperiksa antibodinya positif, nah itu IgG-nya umumnya dia positif. Tapi kalau IgM yang positif kedetek itu berarti dia masih masa akut. Nah, untuk COVID seperti ini, kalau dilakukan pemeriksaan antibodi sesuai dengan standarnya itu umumnya dilakukan di hari ke-5 atau hari ke-6 setelah ada gejala, ya. Jadi kalau misalnya saya baru 2 hari demam, saya mau cek antibodi, cek antibodi nggak akan terlihat kalau di hari kedua. Pasti dia negatif, gitu. Umumnya negatif ya. Nah, tapi begitu misalnya saya sudah 5 hari sakit demam atau 6 hari sakit demam, itu kita bisa cek antibodi. Gitu. Nah, antigen ini lebih spesifik lagi. Di hari ketiga dari gejala itu dia akan muncul lebih cepat lagi kalau antigen ini, ya. Gitu. Jadi antigen ini dia sifatnya lebih ke si virusnya diperiksa, protein virusnya dilihat. Tapi kalau antibodi ini antibodi dari tubuh kita yang sudah terbentuk atau tidak pada saat infeksi atau sudah lewat masa infeksinya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan PCR test yang tadi saya sampaikan? Sampai saat ini diagnosa pasti itu adalah pemeriksaan PCR test. Jadi kalau rapid dari antibodi ataupun rapid antigen itu positif, harus tetap periksa PCR test seperti itu, ya. Nah, PCR test inilah yang membuktikan bahwa didapatkan adanya virus-virus di dalam saluran nafas kita. Ya, PCR itu bisa dilakukan dari kedua hidung, diambil sampelnya seperti antigen juga, tetapi disertai dengan diambil dari dalam mulut. Ya, ada 2 pemeriksaannya. Gitu. Nah, pemeriksaan rapid atau PCR test tergantung dari cara pengambilan tadi saya sampaikan. Cara pengambilan itu ya dari skillnya, dari waktunya, dia demam berapa hari. Waktu pengambilan ini yang tadi ya 3 hari, 5 hari seperti itu. Oke. Bagaimana penanganannya? Jadi penanganan yang dilakukan apabila suspek probable ya COVID-19 suspek. Suspek ini artinya dicurigain ya. Nah, saya sampaikan di sini virus itu semuanya sifatnya self limited. Virus si COVID ini ya self limited. Jadi artinya itu dengan daya tahan tubuh yang baik atau bagus, virus ini akan mati dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi istilahnya seperti influenza aja virus. Influenza itu kan disebabkan oleh virus juga sama, ya virus. Jadi begitu kita istirahat, bed rest, itu daya tahan tubuh kita kembali sehat, ya virusnya hilang, sembuh. Begitu juga dengan si COVID ini sama, ya. Nah, tetapi yang berbahaya yang tadi saya bilang si virus COVID ini dia senang sekali di paru-paru. Nah, pada pasien-pasien yang usia lanjut atau mempunyai komorbid itu resikonya tinggi sekali, ya. Nah, kalau yang suspek ini tadi saya sampaikan suspek probable ini bisa dilakukan isolasi, ya harus dilakukan isolasi pastinya. Isolasi artinya bisa isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit bila ada gejala ya. Isolasi mandiri itu di rumah artinya itu kadang ada pasien bertanya, dok isolasi itu ngapain sih dok? Kan? Ya isolasi itu artinya menyendiri di lingkungan yang tidak terpapar dengan orang lain. Misalnya di rumah ada 2 kamar, ya 1 kamar itu untuk dia isolasi. Alat makan, alat minum, alat mandi, handuk semua itu tersendiri. Ya syukur bagus kalau misalnya ada kamar mandi 2 juga. Jadi tersendiri itu di situ. Ya jadi virusnya nggak kemana-mana. Kemudian pemberian obat-obat sesuai gejala yang timbul. Yang pasti istirahat yang cukup. Kemudian pemberian antibiotik diperlukan bila ada penyakit penyerta. Apa sih maksudnya antibiotik ini? Kan ini virus, kenapa dikasih antibiotik? Nah, ada tuh sering tanya seperti itu. Jadi penyakit penyerta ini ya tadi seperti misalnya ada batuk, ada pilek. Yang namanya virus ini kan membuat daya tahan tubuh kita turun. Begitu daya tahan tubuh kita turun, maka penyakit-penyakit yang lain itu mudah masuk ke tubuh kita. Ya seperti influenza juga sama, makanya bisa pilek. Seperti batuk, radang tenggorokan. Nah, itu yang kita perlukan antibiotik ini untuk membunuh bakteri yang bukan si virusnya, untuk mencegah infeksi sekunder kalau kita bilang ya yang timbul dari si COVID ini yang menyebabkan daya tahan tubuh kita turun, drop. Kita lanjut. Nah, penanganan yang dilakukan apabila si pasien ini confirm itu artinya positif COVID-19. Ya, kembali lagi ya, saya pastikan virus ini sifatnya self-limited. Nah, isolasi bila dia OTG atau tidak ada gejala sampai gejala ringan itu bisa isolasi mandiri seperti yang saya lakukan, saya isolasi mandiri.
Kemudian pemberian obat-obat sesuai gejala yang timbul. Nah, selain obat antivirusnya, kita juga minum obat-obat gejala yang timbul itu seperti batuk, pileknya, demam ya, itu kita minum. Itu kita sebut obat simptomatis yang sesuai gejala yang muncul. Ya, istirahat yang cukup pasti. Kemudian pemberian antibiotik diperlukan bila ada penyakit penyerta yang tadi ya. Nah, bila muncul gejala sedang sampai berat, segera rawat di rumah sakit. Apa sih gejala sedang berat ini? Umumnya gejala sedang ini timbul kalau dia sudah ada sesak. Ya. Sesak ini artinya tuh dia pada saat istirahat aja tuh dia udah sesak, nafas itu mengambil nafas sudah berat. Nah, itu udah bahaya, harus segera ke rumah sakit. Ya. Nah, saat ini banyak berlangsung ya, sedang berjalan program vaksinasi di seluruh dunia. Di Indonesia pun sedang berjalan saat ini. Ada vaksinnya itu yang kita kenal ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah melakukan vaksinasi sampai saat ini, seperti Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Tetapi yang baru masuk saat ini yang saya tahu Sinovac dengan AstraZeneca, tapi AstraZeneca ini belum diberikan. Yang diberikan Indonesia saat ini Sinovac yang menyusul AstraZeneca. Nah, vaksin ada 2 program di Indonesia ini saat ini ya, yaitu vaksin program pemerintah dengan vaksin gotong royong atau mandiri. Mungkin masih banyak orang awam atau bahkan tenaga kesehatan sendiri masih agak rancuh dengan vaksin ini ya. Jadi kalau vaksin program pemerintah itu vaksin yang dilakukan oleh pemerintah pastinya ya. Pemerintah mereka mendroping seperti yang rumah sakit saya lakukan saat ini, menjalankan program pemerintah. Jadi ada dropping itu dikirim vaksin-vaksin dari dinas kesehatan setempat ya, domisili di Tangerang Selatan. Dia mendrop di rumah sakit, kemudian kita melakukan vaksinasi kepada sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Jadi kalau kita lihat dulu Presiden kita sudah menyampaikan ada beberapa tahapan sasaran. Tahap 1 tahap 1 itu khusus untuk tenaga kesehatan. Tahap 2, nah saat ini kita masih masuk di tahap 2 sekarang ini. Tahap 2 ini sasarannya yaitu masih tenaga kesehatan yang belum divaksin, lansia tenaga kesehatan, dan lansia umum saat ini yang dilakukan. Kemudian guru-guru, ya, aparat-aparat, pegawai BUMN seperti itu sasaran kedua. Sasaran ketiga itu masuk atau tahap ketiga itu sasarannya masyarakat, misalnya masyarakat umum seperti itu, ya. Kemudian sasaran 4 ada lagi, ya. Jadi itu program pemerintah. Sedangkan kalau vaksin gotong royong atau mandiri ini, jadi ini bicara mengenai tentang perusahaan. Jadi perusahaan atau keluarga atau punya usaha sendiri lah, dia mempunyai karyawan. Jadi kita mengajukan surat ke Kadin itu kepala dinas perdagangan sesuai dengan domisilinya di mana, meminta untuk membeli vaksin. Nah, kalau ini membeli vaksin, kalau vaksin program pemerintah itu kita free semua, tidak ada yang membayar. Nah, kalau vaksin gotong royong ini berbayar istilahnya. Berbayar artinya yang memberikan, sebentar, sorry. Sorry, sebentar. Oke. Oke. Ya. Jadi vaksin gotong royong ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi perusahaannya itu mengajukan untuk membeli vaksin untuk karyawannya, tetapi dia tidak boleh menarik biaya apapun dari karyawannya, seperti itu ya. Jadi tetap dia free atau bebas biaya gitu ya. Tapi setahu saya sih sampai saat ini vaksin gotong royong ini masih belum berjalan, masih program pemerintah sampai saat ini. Cuman program pemerintah itu artinya di setiap daerah berbeda-beda ya, tergantung dari Pemda setempat juga. Ya, kalau saya di sini di daerah Tangsel, Tangerang Selatan ini program-program dari pemerintah maupun Pemdanya dari Dinas Banten provinsi itu masih sasaran yang tadi saya sampaikan. Ya, mungkin di tempat lain berbeda, mungkin di tempat lain masyarakat umum sudah dilakukan gitu. Tapi kalau di
saya di tempat di Tangsel ini masih belum, ya. Oke, jadi ini ada flyer ya, mungkin ada tips coronavirus, bagaimana menyikapinya yang tadi saya sampaikan ya. Yang pasti kembali lagi protokol kesehatan yang kita sering dengar atau digaungkan oleh pemerintah, yaitu 3M, bahkan sudah ada 4M, bahkan ada 5M, seperti itu ya. Tapi yang pasti nomor 1 itu yang harus rajin cuci tangan ya. Boleh memakai antiseptik atau memakai sanitizer seperti itu ya. Terutama setelah memegang barang-barang di fasilitas umum, tadi saya sampaikan. Sebelum makan atau minum, hindari memegang muka, mulut, hidung, atau mata apabila belum cuci tangan. Ya. Gunakan masker, nah ini yang penting. Jadi menggunakan masker itu bukan ada, saya lihat sering maskernya taruh di bawah hidung, seperti itu. Ya, itu harus tutup hidungnya. Kenapa sih? Nah, karena dari hidung ini, kalau dari penelitian, itu kita kan mengeluarkan udara, nafas, menghembuskan nafas. Hembusan nafas itu sudah membawa partikel-partikel virus terkecil. Kalau dia penderita COVID ya, itu sudah bisa menyebarkan, gitu ya. Jadi kenapa harus pakai maskernya itu tertutup sampai ke hidung, ya. Menutup mulut atau hidung dengan tisu ketika sedang bersin atau batuk, ya, seperti itu. Nah, ini ada cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah sering melihat ya di area publik umum, fasilitas umum, di mall. Kalau kita ke wastafel kita bisa melihat ya. Jadi kita ratakan tangan dengan kedua telapak tangan ya, kemudian gosok punggung ya, bergantian kanan kiri ya. Kemudian sela-sela jari, gosok sela-sela jari, lalu gerakan mengunci ya. Kemudian jempol diusap, lalu gerakan terakhir memutar, ya. Kenapa sih harus seperti ini? Repot banget, harus begini, begini, begini. Ini ada penelitiannya juga, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jadi setiap kali kita melakukan gosokan seperti ini, itu kita membunuh bakteri-bakteri, ya. Karena dari penelitian, kalau kita cuci tangan tanpa mengetahui 6 langkah cuci tangan benar ini, kita pengen cuci tangan cuman udah selesai. Seperti itu kan. Ternyata setelah diteliti itu virus, bakteri, ya, parasit itu paling banyak itu di sela-sela jari. Gitu, ya. Di sela-sela jari itu banyak dia ngumpet. Jadi kalau kita cuci tangan begini aja, itu dia belum tentu mati. Gitu, ya. Jadi makanya ditemukan cara cuci tangan yang baik dan benar seperti ini. Kalau sudah terbiasa melakukan, itu pasti cepat. Gini, sudah biasa melakukan, pasti cepat. Gitu. Awal-awal memang pasti bingung, salah. Nah, tapi lama-lama nanti akan terbiasa dengan sendiri, sudah hafal. Gitu. Oke, baik. Mungkin dari saya seperti itu aja. Sebentar. Ya, mungkin sebelum saya tutup, saya akan membagikan ya pengalaman saya pada saat saya terkena COVID. Kebetulan bukan saya saja, tetapi istri saya juga sama mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi yang tadi saya sampaikan, pada tanggal 3 Februari itu saya melakukan tes dan ternyata saya positif. Gitu, saya positif. Lalu saya langsung isolasi mandiri, ya. Isolasi mandiri, dan ya saya mempunyai keluarga yang cukup perhatian, sangat perhatian malah ya. Kakak saya, istri bahkan mendrop makanan. Jadi saya pisah rumah dulu tuh sendiri, pisah rumah. Jadi ya selama kurang lebih 14 hari lah seperti itu ya. Nah, gejala yang saya alami pertama yang tadi saya sampaikan itu batuk, pilek, demam. Itu yang saya alami. Demam itu berlangsung itu hampir 5 hari. 5 sampai 6 hari itu demam. Di hari ke-5 itu indera penciuman saya mulai hilang. Indera penciuman, indera perasa itu mulai hilang. Jadi saya tidak bisa membaui apapun. Makan aja itu nggak ada rasanya sama sekali. Itu minyak kayu putih yang baunya pekat begitu aja saya tempelin ke hidung tuh sama sekali nggak kecium. Hilang, benar-benar hilang sama sekali. Gitu ya. Makan nggak ada rasa, tapi karena saya tahu saya harus banyak makan, itu saya paksain aja, makan aja, pokoknya nggak ada rasa, benin lah. Jadi makan pedas aja, makan sambal aja tuh saya nggak ngerasain apapun, biasa aja gitu ya. Makan terus
Nah, kemudian setelah itu sempat hilang indera penciuman, hilang indera perasa itu kurang lebih sekitar 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu saya seperti itu, mulai kembali lagi inderanya. Cuman ada keluhan yang lain, gitu. Keluhannya itu nafas saya mulai nggak enak, rasanya kok kayak berat, sesak. Kebetulan kan saya isolasi mandiri di rumah kakak saya yang kosong. Itu saya ada di lantai 2, jadi turun naik tangga seperti itu. Itu turun tangga aja itu mau naik lagi itu rasanya kayaknya nafas nggak enak, kayaknya berat gitu rasanya gitu ya. Nah, tetapi ya dengan sabar ya saya sampaikan sih kalau sedang isolasi seperti itu kita harus banyak sabar ya. Walaupun memang sendiri tapi kan ada handphone ya, seperti itu kita bisa ngelihat berita atau nonton atau kontak dengan keluarga yang lain yang setidaknya terhibur lah. Karena benar-benar seperti kita hidup sendiri gitu loh di tengah hutan, nggak ada siapa-siapa, cuman pakai handphone aja ngubungin orang seperti itu ya. Nah, kalau yang kita lihat-lihat di YouTube atau manapun ya, itu ada teknik pada penderita COVID itu disuruh tiduran terlungkup ya. Awalnya saya nggak percaya ini teknik seperti apa sih, kok seperti ini disuruh. Bahkan dokter penyakit dalam saya menyarankan tidur terlungkup, karena begitu tidur terlungkup itu ternyata oksigenisasi kita bekerja lebih bagus. Gravitasi itu, dia mengikuti gaya gravitasi, jadi si virusnya itu dia akan lebih cepat, istilahnya apa ya, karena gaya gravitasi itu menekan supaya paru-paru kita tuh berkembang lebih kuat gitu loh. Ya, berkembang lebih kuat. Nah, itu membantu sih kalau menurut saya, membantu juga. Jadi kalau saya lagi sesek, saya tiduran terlungkup sekitar 10-15 menit, itu duduk lagi udah lebih enak rasanya gitu. Ya, itu saya lakukan sehari bisa sampai 5 sampai 6 kali seperti itu. Nah, setelah itu saya sudah mau selesai masa isolasinya. Istri saya ada keluhan. Itu di tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Februari ada keluhan. Keluhannya waktu itu dia pilek. Gitu. Dia bilang ke saya, pilek nih, nggak enak. Waduh, saya jadi takut nih. Karena pada saat tanggal 3 itu saya dilakukan swab, saya juga ajak dia swab juga sama. Tapi hasilnya masih negatif. Gitu. Ya masih negatif, nggak ada tuh, aman masih. Gitu. Tapi ternyata setelah tanggal 11 sudah gejala, keluhan, di swab, antigen, awalnya antigen dulu, itu hasilnya reaktif juga, lalu swab PCR, ternyata hasilnya juga positif. Nah, ya kalau saya hitung, benar nih gejalanya, berarti dari tanggal 1 itu kan saya mulai ada gejala, dia tanggal 11, berarti kurang lebih hampir seminggu ada masa inkubasi si virusnya ini. Terkena lah, istilahnya seperti itu. Karena kan saya minum misalnya minum 1 gelas seperti itu, nah itu kena. Bersyukurnya anak saya itu minumnya sekarang jarang sama-sama, jadi dia udah ngambil sendiri anak saya, jadi nggak terlalu inilah. Saya sudah sampaikan sih begitu saya kena, saya sudah sampaikan ke istri saya, jangan makan 1 piring atau 1 gelas dengan anak, jaga gitu. Tetap karena kita nggak tahu, bisa aja dia terpapar, ternyata benar dia terpapar, masa inkubasinya baru munculnya si gejalanya itu di tanggal 11 dari kontak dari saya itu dari tanggal 1 gitu. Ya, jadi nah kebetulan istri saya itu mempunyai komorbid, penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini memang sudah ada dari dulu, yaitu talasemia. Tapi talasemia ini talasemia minor, ya. Jadi ada yang talasemia mayor, minor. Yang mayor ini yang resikonya tinggi sekali, besar. Nah, dia talasemia minor. Sel darah merah dia itu kalau diperiksa, darahnya itu pasti di hemoglobinnya itu di angka 10, di bawah normal. Begitu dia terpapar si COVID ini, itu sel darah merahnya langsung anjlok ke 7. Makanya terlihat pucat gitu. Nah, dia tuh ingin seperti saya, artinya dia mau isolasi mandiri aja, nggak mau ke rumah sakit. Padahal saya sudah sampaikan, ayo ke rumah sakit. Karena ada komorbid, bahaya. Gitu. Tapi dia kagak mau, nggak mau di rumah aja. Ya udah, akhirnya diterapi dengan dikasih obat-obatan aja, disuntik kalau perlu, kalau misalnya mual. Sama gejalanya batuk, pilek, demam. Nah, demamnya ini tinggi, nggak turun-turun. Dikasih obat demam aja itu 2 jam lagi harus minum lagi obat demam. Itu sampai 39 bahkan 40 gitu. Karena ada komorbid yang tadi saya sampaikan. Kalau ada komorbid umumnya dia gejala yang muncul akan lebih berat nanti. Gitu.
selama di rumah itu hampir 6 hari. 6 hari itu saya sudah sembuh, saya sudah selesai isolasi, malah udah sehat saya sudah pulang ke rumah, akhirnya saya rawat dia, saya jaga bawa obat-obat seperti itu. Saya observasi lah di rumah istilahnya. Udah hari ke-6 itu udah mulai muncul gejala yang berat. Gejala beratnya apa sih? Sesak. Dia batuknya itu kalau batuk nggak berhenti. Habis batuk sesak. Nah, di situ saya sudah bilang, ayo ke rumah sakit jalan. Paksa, akhirnya mau nggak mau ya udah dia dengan sangat terpaksa ke rumah sakit. Tapi begitu di rumah sakit dilakukan pemeriksaan semuanya, hasil darahnya, HB-nya yang hemoglobin yang waktu tanggal 11 diperiksa 7, ini masih 7 juga, syukurnya nggak turun makin anjlok. Kemudian paru-parunya itu dari yang bagus awalnya tanggal 11 itu masih bagus. Nah di tanggal 6 harinya setelah itu begitu di ronsen itu paru-parunya udah jelek. Jadi udah putih, bagian kanan kirinya itu udah putih. Gitu. Waduh, udah jelek nih. Lalu konsul saya tanya ke teman saya yang dokter spesialis penyakit dalam, dia juga bilang, aduh paru-paru istri lu jelek nih, dia bilang seperti itu. Ya kita berusaha aja ya masukin obat. Obatnya itu bukan obat oral minum lagi, obatnya udah obat yang dari infus, obat virusnya. Yang satu botol itu harganya hampir mau 700-800 ribu sekali masuk. Gitu ya. Jadi obat-obat virus ini kita bertahap memberikannya, ada yang dari oral secara minum ya, itu ada oseltamivir, ada famvivivir, kemudian ada yang obat dari infusan itu remdesivir, ada juga Acterma yang di infusan juga. Nah kalau Acterma ini dia lebih mahal, harganya bisa jadi 1 juta lebih, tapi itu biasanya untuk gejala orang-orang yang sudah masuk di ICU seperti itu. Jadi udah dikasih obat dari infus gitu ya. Puji Tuhan selama 4 hari itu di rumah sakit itu gejalanya benar-benar luar biasa berat sampai dia nggak bisa tidur sama sekali karena sesaknya. Tetapi setelah ngelatin 4 hari itu sudah bagus responnya, sudah baik gitu ya. Jadi hampir 6 hari juga di rumah sakit dia dirawat gitu ya, 12 hari itu jadi perjalanan penyakitnya. Setelah lepas dari infus segala macam sudah bisa tidur lebih nyaman, akhirnya diperbolehkan pulang, gejala sudah hilang semua. Gitu. Paru-parunya terakhir diperiksa itu masih ada sisa, masih ada gambaran putih tapi sudah perbaikan. Seperti itu, ya. Jadi pesan saya sih di sini, saya mengucap syukur ya Tuhan sudah baik, terutama pada istri saya ya, terutama itu karena gejalanya yang muncul itu cukup berat, ya sudah mau masuk berat itu. Padahal saya sudah udahlah kalau ini di hari berikutnya di ronsen lagi setelah 4 hari itu ya, ini kalau besok nggak respon di ronsen parunya jelek, itu rencana mau dirujuk gitu. Dirujuk artinya ke fasilitas yang lebih lengkap yang ada ruangan ICU dengan ventilator, alat bantu gitu ya. Karena kalau dia makin berat terus harus pakai alat bantu ventilator gitu. Karena paru-parunya itu pasti udah nggak berfungsi sama sekali kalau udah putih semua gitu ya. Bronkus, alveoli di paru-parunya itu yang untuk mengembangnya itu udah ketutup semua dengan si virus ini gitu. Tapi ternyata Tuhan baik ya, akhirnya menolong, selesai. Kami berdua sampai saat ini sih sudah sehat ya. Tetapi kalau kami dicek antibodi itu pasti kami positif, itu udah pasti karena sudah muncul antibodi IgG yang tadi saya sampaikan secara natural gitu ya gitu. Nah ada pertanyaan tuh, kalau sudah penyintas COVID atau sudah kena COVID boleh nggak sih divaksin? Nah, dari peraturan pemerintah saat ini diperbolehkan divaksin setelah melewati 3 bulan. Jadi dari beberapa penelitian 3 bulan pada pasien COVID itu titer antibodinya itu tinggi masih. Tapi setelah 3 bulan itu dia umumnya titer antibodinya akan menurun yang sudah terbentuk. Karena kan dia natural, alamiah. Berbeda dengan titer antibodi yang diberikan secara vaksin, itu bisa bertahan sampai 6 bahkan sampai setahun itu bisa bertahan titernya. Gitu. Ya. Baik, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan, sama saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan nih dok. Ya, saya lihat ya. Ada 7 nih kayaknya nih. Oh, udah ada 7. Ada 7 dok, satu-satu ya dok. Oke, baik. Ya, yang pertama, apakah kalau orang yang sudah terkena COVID bisa kena COVID lagi dok? Oke, baik.
Jadi yang tadi saya awal sampaikan ya, si COVID ini dari sudah setahun ini berlangsung ya. Ini dia sudah beranak cucu, artinya sudah bermutasi ya. Banyak mutasi-mutasinya. Jadi yang tadi saya sampaikan, virus ini dia kan bisa berubah-ubah secara genetik. Karena dia mempunyai genetiknya RNA, dibuat antivirusnya untuk virus A, dia beradaptasi nih jadi virus B. Dibuat lagi antivirus yang B, bisa beradaptasi lagi. Nah, jadi kalau kita sudah terkena COVID sekali nih, misalnya COVID-nya genetik yang jenis A lah, gitu, kena nih, timbullah antibodi secara alamiah, IgG-nya muncul. Jadi kalau ada si virus A lagi masuk ke kita, sudah dikenalin sama tubuh kita nggak akan kena. Tapi kalau tiba-tiba ada virus B, virus C, si COVID masuk ke tubuh kita, itu dia nggak bisa, dia nggak ngenalin, wah ini virus apa nih, dia nggak ngenalin nih antivirusnya. Nah, itu kita bisa kena lagi berulang gitu. Jadi ada istilahnya memang reinfeksi, bisa terkena kembali, bisa. Itu pasti karena tetapi kenanya jenis yang berbeda ya. Gitu. Umumnya jenis beda, apalagi kalau daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, nah itu cepat banget bisa muncul lagi gitu. Pertanyaan kedua nih, Dok. Idealnya kapan kita rapid mandiri katanya, dan seseorang yang benar-benar bebas dari berapa lama seseorang benar-benar bebas dari virus COVID? Ini pertanyaannya ada 4, tapi saya bagi 2. Jadi idealnya kapan rapid mandiri, dan berapa lama seseorang benar-benar bebas dari COVID? Ya, Jadi idealnya kapan kita rapid mandiri? Idealnya kalau kita sudah ada gejala, kalau saran saya. Ya, jadi kalau kita sudah bergejala, misalnya hari ketiga atau hari kedua, hari ketiga, itu boleh dilakukan rapid secara mandiri, tapi rapid yang dilakukan antigen, ya, swab antigen. Kalau rapid antibody yang melalui darah, sampel darah, itu dilakukan di hari kelima, gitu. Dari kelima atau hari keenam setelah gejala ya, ada gejala, gitu. Kemudian berapa lama sih seorang benar-benar bebas dari virus COVID? Nah, ini kembali lagi ke respon tubuh kita sebenarnya. Setiap orang berbeda-beda respon tubuhnya. Kalau dari penelitian dan yang saya alami memang benar 14 hari itu masa isolasi pada saat yang kita terkena COVID. Itu kita sudah sehat. Gitu. Tetapi pada beberapa orang yang mempunyai komorbid yang tadi saya sampaikan ya, hipertensi atau darah tinggi atau kencing manis, itu mungkin bisa lama dia bebas dari COVID-nya. Nah, ada beberapa orang yang misalnya sudah 14 hari nih, saya sudah sehat, swab PCR misalnya, saya mau swab dong, ya swab PCR, ternyata hasilnya masih reaktif. Gitu. Waduh, masih reaktif nih, saya masih positif, padahal dia udah sehat nih, Ya udah, nanti cek lagi 5 hari lagi misalnya, dia cek lagi 5 hari swabnya, loh kok masih reaktif? Nah, jadi pemeriksaan PCR yang saya sampaikan ya, pemeriksaan PCR test ini selain menegakkan diagnosa, dia bukan pemeriksaan yang menentukan sembuh atau tidak. Ya, jangan kita berpatokan kepada PCR. Oh masih reaktif nih, berarti gue belum sembuh. Saya belum sembuh. Oh dia belum sembuh. Enggak, bukan begitu. Itu dia bukan alat untuk menentukan kesembuhan seseorang, PCR itu. Ya, jadi kita kembali lagi yang tadi saya sampaikan, virus ini sifatnya self-limited. Dia pasti akan mati dengan sendirinya. Ya, tetapi kalau dia mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, dia bisa memanjang virusnya. Nah, pada orang-orang yang mempunyai yang melakukan pemeriksaan PCR dan dia masih positif, itu kita sebut sebagai resisten PCR pemeriksaannya. Tetapi yang tertangkap pada saat pemeriksaan PCR itu bukan si virusnya, tetapi itu adalah selubung dari si virusnya. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan, kalau kita lihat di hasil laboratorium itu PCR test, antigen ORF, antigen N, antigen E. Nah, itu antigen si virusnya itu yang kedetek sebenarnya, bukan si virusnya sendiri ya. Nah, di situ ada tulisan cut off atau CT nilainya, cut off threshold-nya, nilai dari si penggandaan dari si antigen tersebut ya. Setiap laboratorium itu mempunyai rujukannya masing-masing berbeda. Ada yang rujukannya sampai penggandanya 40 kali. Nah, jadi kalau di penggandaan 38 masih kedetek ya dia dinyatakan positif di penggandaan ke-38. Tapi kalau di penggandaan 40 sampai penggandaan 40 itu dia tidak terdetek, dinyatakan negatif.
gitu. Jadi setiap laboratorium tuh punya nilai rujukan beda-beda. Ada yang di penggandaan 35 sampai penggandaan 35 kalau didapatkan dia negatif ya dinyatakan negatif. Ada penggandaan 40 seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi kelemahan di Indonesia saat ini, memang nilai rujukan itu berbeda-beda. Jadi kalau kita keluar negeri kadang di sini kita negatif ya, penggandaan kita 40 nih negatif nih, sampai 40 tidak ada. Nah, tapi di luar negeri nilai rujukannya penggandaannya sampai 50. Loh, di nilai 41 nanti kita positif, di sana dianggap positif kita, padahal kita nggak ada apa-apa. Nah, itulah sampai saat ini itu di seluruh dunia itu belum menetapkan sebenarnya nilai CT-nya itu patokannya berapa. Karena yang tadi saya bilang kita mengambil bukan virusnya tapi selubung si antigennya itu. Ya. Jadi walaupun dia hasilnya reaktif, positif maksudnya PCR testnya, ya PCR testnya positif, tapi dia sudah melewati masa isolasi mandiri, misalnya sudah 14 hari, atau maksimal isolasi mandiri itu sampai 21 hari, dia tidak menimbulkan gejala apapun, dia sudah sehat, itu sebenarnya sudah bisa beraktivitas. Jadi dia sifatnya tidak menularkan. Kalau menurut ketentuan dari Permenkes ya, pemerintah, protokol pemerintahnya itu sudah mengatakan dia sudah bisa dikatakan bebas dari COVID gitu. Walaupun hasil PCR-nya itu reaktif masih, tapi dia sudah bebas gejala gitu. Itu yang terjadi di dalam rumah sakit saya. Itu ada beberapa karyawan saya juga, petugas farmasi, analis, dok sudah selesai masa isolasi mandiri, begitu di swab kok masih reaktif gitu. Cuman dia sudah dibebas gejala, sudah tidak ada apa-apa, ya udah saya bilang lanjut kerja aja nggak apa-apa. Dan puji Tuhan memang tidak menyebabkan infeksi apapun ke teman-teman sekitar, yang nggak ada masalah gitu ya. Jadi bagaimana seseorang benar-benar bebas dari virus COVID ini, ya itu yang tadi saya bilang, kembali ke responnya masing-masing, apakah dia ada komorbid atau tidak, dan dia sudah bebas gejala, sama sekali tidak ada gejala apapun, batuk pilek demam sama sekali itu nggak ada gitu. Itu bisa dikatakan sudah bebas COVID ya. Kemudian kalau yang disebut dengan isolasi mandiri di rumah, dok, sebaiknya bentuknya seperti apa katanya? Kemudian bagaimana keluarga pendampingannya? Oke, baik. Jadi mandiri di rumah itu bila dia mempunyai kamar, memang kamar tadi saya sampaikannya ada 2 kamar atau 3 kamar, 1 kamar itu bisa digunakan sebagai isolasi mandiri di situ. Ya, isolasi mandiri. Jadi alat makan, alat minum semuanya tersendiri pastinya, nggak boleh digabung. Dan harus memakai masker. Nah, itu yang penting. Misalnya di dalam kamar dia lepas masker nggak apa-apa, karena kan cuma sendiri, it's okay. Tetapi begitu dia keluar kamar dia harus pakai masker dan harus cuci tangan. Ya, yang tadi saya sampaikan juga, penularan ini hanya melalui droplet. Droplet artinya percikan ludah dari bicara atau apa dan hembusan nafas. Jadi kalau kita udah pakai masker rapat nih penderita COVID-nya, udah cuci tangan, itu dia tidak akan menularkan melalui sentuhan atau apapun, enggak. Jadi tidak akan menularkan. Jadi penularannya itu hanya lewat hidung dan mulut saja. Gitu. Jadi kalau dia keluar kamar, kontak dengan keluarga yang lain menggunakan masker, sudah cuci tangan, itu sudah safe sebenarnya, sudah aman. Yang penting alat makan alat minum sudah sendiri. Gitu, ya. Nah, bagaimana keluarga pendampingnya? Keluarga pendampingnya ya saran saya sih kalau bisa pakai masker juga, kalau kontak dengan keluarga dengan anggota keluarga yang sedang COVID, pakai masker juga sama. Gitu. Ya, jadi alat makan minum semua tidak dicampur. Ini khusus untuk yang OTG ya, OTG atau gejala ringan itu silakan. Tapi kalau udah gejala sedang berat mah bawa ke rumah sakit, jangan di rumah. Gitu. Ya. Kemudian dok, apakah kalau ada yang punya penyakit asma bisa divaksin? Oke, baik. Dari peraturan PAPDI itu Perhimpunan Organisasi Penyakit Dalam. Lalu ada Perhimpunan Organisasi Paru, mereka sih sudah menyampaikan kalau untuk penderita asma, tapi asma yang terkontrol ya, terkontrol itu artinya tidak, walaupun dia kambuh dengan kambuhnya itu kurang dari 2 minggu dan sifatnya tidak akut ya, akut itu artinya itu dalam sehari 2 hari kambuh, nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia terkontrol, dia bagus, tidak timbul dalam 2 minggu, itu boleh dilakukan vaksin, tidak masalah. Gitu. Oke. Kemudian ini katanya ada info kalau vaksin COVID itu untuk 18 tahun ke atas ya dok ya? Betul, saat ini vaksin COVID masih diberikan 18 ke atas. Ya, kalau yang di bawah 18 tahun katanya
pakai vaksin apa dok? Boleh nggak pakai vaksin influenza katanya? Jadi kalau vaksin influenza itu berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Virusnya berbeda. Virus influenzanya itu Haemophilus influenza. Kalau si COVID ini kan SARS-CoV gitu. Jadi udah pasti vaksinnya berbeda, nggak bisa sebenarnya. Nah kalau untuk vaksin di bawah 18 tahun itu kita sampai saat ini dari dunia pun belum ada vaksin untuk di bawah 18 tahun. Tetapi kan ini sebenarnya saya mau informasikan vaksin COVID ini sebenarnya ini baru sampai tahap 3 uji klinisnya. Ya, artinya suatu produk obat atau vaksin itu dia harus melewati 5 fase atau 5 tahap uji coba. Ini kita baru masuk di fase 3, tahap 3. Tahap 3 ini sebenarnya bisa berlangsung 5 sampai 10 tahun sebelum masuk ke fase keempat. Gitu. Tetapi karena ini pandemi global, ya pandemi global mau nggak mau WHO seluruh dunia dia mengeluarkan izin terhadap si vaksin COVID ini. Makanya dibataskan usianya 18 sampai 59 tahun dulu pertama. Di tahap 1 yang tadi saya bilang ya kan ada tahap dari pemerintah ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Di tahap 1 ini dilihat nih usia 18 sampai 59 tahun ini setelah divaksin apa sih efeknya gitu. Makanya ada kita kenal namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini yang dinilai, yang kita ambil datanya dari sekian ratusan orang yang divaksin. Apakah timbul KIPI yang bermakna? Artinya KIPI itu seperti KIPI ringan lah. KIPI ringan itu seperti nyeri di tempat suntikan, demam, nah seperti itu KIPI ringan dengan obat-obat simptomatis atau obat yang seperti Sanmo, paracetamol itu hilang. Itu KIPI ringan. Atau ada timbul KIPI berat. KIPI berat itu artinya seperti dia sesak nafas hebat, shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu seperti dia langsung tiba-tiba jatuh setelah divaksin sekian menit dan langsung jatuh nggak sadar diri. Nah itu KIPI berat. Itu datanya dikumpulin tuh nanti semuanya. Lalu kita serahkan kepada WHO gitu. Nah vaksin ini ternyata sampai saat ini yang kita lakukan vaksinasi Sinovac ini belum menemukan KIPI yang sifatnya menyebabkan berat, KIPI berat belum ditemukan efeknya. Sehingga boleh dilakukan pada lansia. Gitu, lansia umum. Gitu. Makanya bertahap dilihat. Nanti mungkin ke depannya kalau sudah lewatin tahap 3, tahap 4, usia 18 tahun ke bawah bisa diberikan kalau tidak menimbulkan efek samping yang bermakna seperti itu. Jadi masih menunggu sih kita sebenarnya. Iya. Ibu-ibu, karena ini kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi saya cuma pilih satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Banyak sih ini masih muncul tapi saya pilih satu aja ya. Jadi Dok katanya sepertinya ini ada yang sudah pernah divaksin nih. Terus suami saya itu demam setelah divaksin, lehernya jadi kambuh, mual, pusing katanya. Dan sudah hari yang ke-6 demam. Ini sudah hari yang ke-6 demamnya. Bagaimana nasihat dokter? Oke, baik. KIPI ini bisa berlangsung selama 5 hingga 10 hari. 5 hingga 10 hari ya. Yang perlu kita tahu dulu. Nah, yang tadi saya bilang bisa muncul demam, bisa muncul mual, muntah, pusing, ya. Saya sendiri aja mengalami sebenarnya KIPI-nya bisa dibilang KIPI bisa enggak. Saya mengalami rasanya ngantuk luar biasa setelah divaksin. Itu ngantuk banget setelah 30 menit vaksin itu. Tapi malam harinya saya mengalami seperti vertigo. Jadi kayak jalan kayak melayang. Gitu. Tapi setelah itu di hari kedua, hari ketiga sampai sekarang sih tidak mengalami apapun saat itu. Ya. Nah, ada yang beberapa orang mempunyai respon seperti demam. Demamnya bisa menetap bisa 3 sampai 5 hari, bahkan bisa sampai 10 hari. Seperti itu. Cuman saran saya kalau dia sudah sampai demam 6 hari, ya saran saya sebaiknya coba kontrol ke rumah sakit atau ke klinik untuk pemeriksaan darah. Mungkin saja ada penyebab yang lain yang kita tidak ketahui. Itu, ya. Jadi yang perlu saya pastikan di sini pada saat divaksin bukan berarti langsung jadi COVID. Itu vaksin COVID nih. Terus beberapa hari kemudian saya didiagnosa jadi sakit COVID. Sebenarnya bukan itu. Ya, bisa saja pada saat saya vaksin COVID, saya kan waktu itu vaksin COVID di tanggal 18 Januari. Itu vaksin pertama saya, COVID 18 Januari, kemudian saya kena di tanggal 3 Februari. 3 Februari itu saya belum vaksin kedua sebenarnya. Tanggal 25 Januari saya. 25 Januari vaksin pertama. Saya belum vaksin kedua tapi saya sudah dinyatakan COVID. Karena saya memang terpapar. Jadi saya itu terkenanya setelah saya cari tahu nih saya kenanya di mana sih sebenarnya gitu.
ternyata ada teman kerja saya bagian keuangan itu saya sempat kontak sama dia. Nah kebetulan nih orang keuangan ini dia sifatnya OTG, tidak ada gejala gitu, tidak tahu saya kan, dia juga nggak tahu kalau dirinya sakit. Itu ketahuannya pun setelah saya sembuh, dia swab karena dia kontak dengan orang yang kena juga. Ternyata nilai cut off-nya dia itu tinggi. Artinya kalau nilai cut off-nya tinggi, CT-nya tinggi, itu artinya dia sudah terinfeksi lama. Jadi saya baru tahu, wah ternyata ini nih dia nih yang sumber masalahnya. Dari dia ini beberapa karyawan saya kena. Gitu. Ya tidak ketahuan. Nah, kembali lagi ke KIPI yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau sudah lewatin 5-6 hari masih demam, saran saya sebaiknya sih kontrol ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena bisa saja ada penyebab yang lain. Saya nggak tahu ya, kita tidak tahu. Mungkin saja bisa virus yang lain, demam berdarah atau tipes, ya itu kan hampir sama semua menyebabkan demam. Setidaknya dicari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau semuanya aman, ya berarti memang mungkin ini masih KIPI, ya. Tapi kalau sampai dia sudah timbul sesak, nah itu harus hati-hati, ya. Tapi kalau masih demam, masih bisa minum obat, masih turun, ya ditunggu saja. Mungkin dalam waktu 5 atau 10 hari dia akan hilang dengan sendirinya. Ya, cuman pesan saya tadi kontrol aja karena sudah 5-6 hari ini ya demam. Oke, Ibu-ibu terima kasih untuk waktunya. Secara khusus untuk Dokter Silas nih, keponakan ya. Lupa saya sampean ya kalau Anda keponakan saya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Meskipun waktu kita terbatas, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail nanti bisa sampaikan ke pengurus Ibu Lia atau Ibu Jen, nanti biar disampaikan ke Dokter Silas untuk dibantu dijawab. Begitu ya Dok ya? Ya, dalam forum Betania semuanya free, nggak boleh ditarik bayaran dong Dok ya. Oh, iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah melayani. Mari kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita berdoa menyerahkan perjalanan kita ke depan, Tuhan yang menolong pimpin kita. Sekali lagi Tuhan kami ucap syukur karena waktu yang begitu sempit ini Tuhan boleh mengingat kami, menghadirkan kami di satu komunitas yang tepat. Kami bukan hanya mendapat informasi tapi kami boleh belajar di dalamnya Tuhan. Artinya kalau Engkau memberikan kepercayaan buat diri kami, Engkau mempercayai bahwa kami adalah wanita-wanita yang bertanggung jawab, yang siap untuk hadir menjawab kebutuhan daripada keluarga kami, orang-orang yang di sekitar kami, yang ketika mereka terpapar dengan virus COVID atau ketika mereka dalam kepanikan karena tidak tahu apa yang mereka harus perbuat, kami boleh Tuhan hadirkan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan sehingga mereka boleh kembali Tuhan, dibawa untuk mengingat bahwa ada Tuhan Yesus mereka yang siap untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk Dokter Silas karena melalui dia Tuhan kami boleh diberkati, dan kami juga bersyukur karena perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan dia berumah tangga, di pekerjaan ataupun di dalam keluarga besarnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati mereka satu keluarga besar supaya Tuhan di dalam perjalanan ke depan bersama-sama secara khusus di tengah-tengah pekerjaan Dokter Silas boleh tetap dipakai dan Tuhan boleh hadirkan dia di komunitas-komunitas yang bukan seperti kepada komunitas kami pagi hari ini tetapi juga komunitas-komunitas lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba juga berdoa untuk setiap para wanita yang boleh hadir dengan setia dari awal sampai pada akhirnya. Meskipun ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab pada pagi hari ini, tapi satu perkara yang kami tahu Tuhan, ketika Tuhan hadir bersama dengan kami, maka Tuhan akan menolong kami menemukan jawaban yang tepat sehingga kami boleh tetap menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Betania dan perjalanan ke depan. Ibu-ibu, mari kita mengarahkan hati kita, menyatukan iman kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa yang boleh memelihara kehidupan kita dan juga pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus dan secara khusus persekutuan kita dengan Roh Kudus boleh terus menolong kita, menyertai perjalanan kita sehingga kita dimanapun Tuhan tempatkan, kita boleh tetap membawa shalom dan berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.